Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Fajradi. Nomor induk mahasiswa 2019-32003 dari program studi Teknik Listrik dan Instalasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transistor. Yang pertama itu mengenai pengertian transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, atau yang biasa lebih akrab disebut dengan saklar, stabilisasi tegangan dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya itu BJT atau tegangan inputnya itu FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Transistor berfungsi sebagai penguat sinyal atau amplifier dan juga sebagai saklar. Selanjutnya itu prinsip kerja transistor. Yang pertama itu prinsip kerja transistor sebagai penguat atau amplifier. Artinya, transistor bekerja pada wilayah antara titik jenuh dan kondisi terbuka atau cut off, tetapi tidak pada kondisi keduanya, atau pada kondisi biasa disebut pada kondisi aktif. Yang kedua itu prinsip transistor sebagai penghubung atau saklar. Transistor akan mengalami cut off apabila arus yang melalui basis sangat kecil, sehingga kolektor dan emitor akan seperti kawat yang terbuka, dan transistor akan mengalami jenuh apabila arus yang melalui basis terlalu besar, sehingga antara kolektor dan emitor bagaikan kawat terhubung. Dengan begitu, tegangan antara kolektor dan emitor atau VCE adalah 0 volt. Dari cara kerja di ataslah kenapa transistor dapat difungsikan sebagai saklar. Selanjutnya itu mengenai garis beban AC dan DC transistor. Yang pertama itu garis beban AC. Untuk mendapatkan garis beban DC. Untuk mendapatkan garis beban DC, beban yang digunakan adalah beban DC atau RDC. Kemiringan garis beban DC adalah min 1 per RDC. Demikian pula bila ingin mendapatkan garis beban AC, maka yang digunakan adalah beban AC atau RAC. Kemiringan garis beban AC adalah min 1 RAC. Untuk menggambarkan persamaan garis beban ini ke dalam kurva karakteristik output, maka perlu dicari 2 titik ekstrim dan menghubungkan keduanya. 2 titik ini adalah satu titik berada di sumbu X atau tegangan VCE, yang berarti arus IC nya menjadi 0, dan satu titik lainnya berada di sumbu Y, itu arus IC, yang berarti bahwa tegangan VCE nya menjadi 0. Titik pertama, pada saat arus IC sama dengan 0, maka diperoleh tegangan VCE maksimum, yaitu transistor dalam keadaan mati atau cut off. Dan memasukkan harga IC sama dengan 0 ini ke persamaan garis beban DC, maka diperoleh persamaan VCE sama dengan VCC. Titik kedua, yaitu pada saat tegangan VCE sama dengan 0, maka diperoleh arus IC maksimum, yaitu transistor dalam keadaan jenuh atau biasa disebut titik saturasi. Dengan memasukkan harga VCE sama dengan 0 ini ke dalam persamaan garis beban DC, maka diperoleh arus IC nya itu VCC dibagi dengan RC. Selanjutnya adalah untuk menentukan garis beban AC. Oleh karena titik 0 atau titik awal dari sinyal AC yang diumpankan ke penguat selalu berada pada titik kerja atau titik key, maka garis beban AC selalu berpotongan dengan garis beban DC pada titik key tersebut. Dengan demikian, cara yang paling mudah untuk mendapatkan garis beban AC adalah dengan memasukkan harga AC dari arus IC dan tegangan VCE ke dalam persamaan garis beban DC. Cara menggambar garis beban AC pun adalah sama halnya dengan menggambar garis beban DC, artinya dengan melalui 2 titik ekstrim. Titik pertama pada saat IC sama dengan 0, maka diperoleh harga VCE maksimum, dan titik kedua pada beban VCE sama dengan 0, maka diperoleh harga IC maksimum. Seperti ini contoh grafik garis beban. Pada sumbu X menyatakan VCE dan pada sumbu Y menyatakan IC. Ini berbanding lurus VCE dengan IC-nya. Semakin tinggi VCE, maka semakin tinggi IC. Namun pada kondisi tertentu, pada saat VCE terus naik, maka IC akan
tidak akan naik lagi karena telah mencapai titik jenuh. Dan garis-garis yang mengarah ke kanan ini itu menggambarkan IB, arus pada basis. Selanjutnya itu mengenai bias pada transistor. Terdapat 4 jenis bias pada transistor, yaitu yang pertama bias basis, kedua bias kolektor, ketiga bias emitor, dan keempat adalah bias maksudnya di sini pembagi tegangan. Pada dasarnya keempat bias di atas dapat digunakan sebagai pembawa sinyal AC yang akan masuk ke basis transistor agar tidak ada sinyal yang negatif yang masuk ke basis. Ya, seperti ini contoh bias basis dan bias emitter. Di sebelah kiri adalah bias basis dan sebelah kanan adalah contoh rangkaian bias emitter. Ya, selanjutnya adalah di sebelah kiri adalah contoh rangkaian bias kolektor dan sebelah kanan adalah contoh rangkaian bias pembagi tegangan. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.